Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu ya di hari Sabtu pagi ini. Nah, teman-teman semuanya setelah kita melalui 10 pertemuan sebelumnya ya, kita kembali lagi ke mata kuliah kita Soft Skill for Data Science. Nah, kita akan masuk ke pertemuan yang ke-11, di mana di pertemuan ke-11 ini kita sudah mulai berganti kepada sebuah topik yang baru ya. Di topik yang baru yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah salah satu topik yang penting karena kita akan membahas tentang sebuah metode yang terkait dengan soft skill yang memang saat ini dipakai oleh banyak perusahaan besar, yaitu tentang design thinking. Nah, design thinking itu apa? Ini nanti akan kita bahas di pertemuan ini dan juga nanti di beberapa pertemuan yang ke depan. Tapi pada kesempatan kali ini kita mungkin hanya akan fokus ya teman-teman semuanya, yaitu pada eh, gambaran secara umum atau brief overview-nya. Kemudian saya juga ingin memberikan gambaran mengenai bagaimana melakukan sebuah presentasi atau presentation tips. Nah, teman-teman semuanya tentunya masih ingat bahwa di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan beberapa contoh bagaimana melakukan presentation, khususnya kalau teman-teman melakukan pitching pada sebuah kompetisi atau kemudian melakukan elevator pitch, kemudian juga kompetisi pada presentasi pada sebuah kompetisi yang mana memerlukan adanya improvisasi. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya juga saya sudah menghadirkan beberapa tokoh dan juga praktisi ya, beberapa dari kakak tingkat kalian gitu ya yang sudah memenangkan beberapa kompetisi yang bergengsi sekaligus memperkenalkan ya apa itu eh, mekanisme presentasi yang baik kemudian menyampaikan ide secara clear gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas secara lebih details. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu mengenai design thinking. Nah, design thinking ini adalah metode yang selama ini sering kali banyak dilupakan ya, banyak dilupakan karena kalau teman-teman masih ingat bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita selalu berpikir mengenai bagaimana data science itu bisa membawa sebuah inovasi, ya inovasi-inovasi yang kemudian membawa solusi dengan menggunakan metode-metode data science yang terkini. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap solusi yang kita tawarkan kemudian bisa menjawab persoalan? Bisa saja, ya bisa saja bahwa solusi yang kita tawarkan itu sebenarnya belum tentu menjawab sebuah permasalahan atau sebuah problem gitu kan. Ada solusi lain yang ternyata lebih pas untuk problem tersebut. Nah, inilah yang kemudian ditawarkan melalui design thinking. Bagaimana kita berpikir ya mencari sebuah solusi dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh Tim Brown dari IDEO. Design thinking itu adalah pendekatan manusiawi, human centered ya, untuk mencari sebuah inovasi dengan mengandalkan kepada seperangkat perencanaan ya yang berkaitan dengan menghubungkan antara tiga hal. Apa sih kebutuhan dari manusianya, gitu kan? Jangan sampai kita merancang sebuah solusi yang ternyata manusia nggak membutuhkan, gitu ya. Jadi seringkali mungkin teman-teman melihat ada solusi yang ditawarkan oleh pihak yang berwenang, namun ternyata bukan itu kebutuhannya, gitu ya, bukan itu kebutuhannya. Ada misalnya ada sebuah ada sebuah kemacetan, gitu kan? Solusinya adalah dengan menambah ruas jalan, ya. Apakah itu kebutuhan dari manusianya? Belum tentu, gitu kan? Mungkin kebutuhannya adalah transportasi umum sebenarnya, ya. Sehingga belum tentu antara solusi match dengan problemnya. Jadi kan kita mengintegrasikan tiga hal. Kebutuhan dari manusia, the needs of people, kemudian the possibilities of technology, and the requirement for business success. Tiga hal ini harus muncul. Kebutuhan dari manusianya, kemudian apakah secara teknologi memungkinkan, lalu apakah dia secara bisnis menguntungkan atau tidak, gitu ya. Karena salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi saja,
maka solusi yang kita tawarkan sudah pasti. Either dia tidak digunakan atau digunakan tapi tidak berumur lama. Ya, teman-teman semuanya. Kalau tidak dibutuhkan oleh manusianya, walaupun teknologinya bagus, walaupun menguntungkan, orang tidak akan menggunakan. Dibutuhkan oleh manusianya, kemudian secara teknologi memungkinkan, tapi tidak menguntungkan, gitu ya, tidak menguntungkan, maka akan sulit, gitu ya. Kecuali dilakukan oleh lembaga negara yang mana memang tidak memerlukan profit, ya. Atau ya dibutuhkan oleh manusia, kemudian juga secara bisnis ini menguntungkan, tapi teknologinya belum memungkinkan. Sama saja. Nah, tiga aspek ini. Kebutuhan dari manusia, kemudian teknologinya, kemudian bisnisnya. Nah, sebuah organisasi yang sukses itu akan berkembang karena mampu memberikan produk atau layanan yang memuaskan dan membawa semangat kepada pelanggannya. Gitu ya. Nah, nanti saya akan memberikan sebuah cerita, beberapa contoh studi kasus di mana perusahaan kemudian menjual produk atau perusahaan menjual solusi yang ternyata memang bukan itu yang dibutuhkan. Ya, bukan itu yang kemudian diharapkan oleh pelanggan. Padahal inovasinya sudah kerennya luar biasa, ya. Tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Nah, dalam kompleksitas teknologi modern dan bisnis yang modern saat ini, itu pelanggan itu sering memilih produk dan layanan berdasarkan apa? Kualitas pengalaman yang mereka dapatkan. Ada beberapa contoh kasus nih, misalnya. Ada sebuah mobil mewah yang kemudian ini secara teknologi luar biasa, ya, secara teknologi luar biasa. Kemudian juga eh, harganya gitu ya, harganya ini sangat bersaing dengan kompetitor yang lain gitu ya. Nah, di kompetitor yang lain orang menjual mobil dengan teknologi yang bagus. Nah, ini ada salah satu mobil yang teknologinya sangat bagus, sangat terkini ya, tapi dijual hanya separuh harga dari kompetitornya. Nah, apakah ini kemudian akan memuaskan pelanggannya? Apakah kemudian memuaskan pelanggannya? Nah, ada beberapa cerita menarik bahwa ternyata justru pelanggannya tidak puas. Kenapa pelanggan tidak puas? Padahal mobilnya bagus, teknologinya terkini, harganya hanya separuh. Ternyata, ya, pelanggan pada segmen itu, pelanggan pada segmen mobil mewah dengan teknologi bagus tersebut, itu mengharapkan adanya level of prestige, ada level kebanggaan, gitu kan? Nah, karena merek mobil tersebut sudah terlanjur terkenal sebagai mobil murah, gitu ya, sudah terkenal sebagai mobil murah, pelanggan justru tidak mau membeli, gitu. Kenapa? Karena dia tidak tidak merasa puas ya dengan membeli produk tersebut, walaupun secara kualitas bagus, tapi terlanjur si mobil tersebut ya identik dengan harga sangat murah. Nah, sehingga ada level prestis yang kemudian tidak diperoleh pada segmen pelanggan tersebut. Nah, ini sesuatu yang surprising. Nah, di design thinking kita akan mencoba mempelajari hal tersebut. Nah, lalu bagaimana dong tahapannya pada saat kita mau merancang sebuah solusi yang memang secara design thinking ini memungkinkan? Ya, ada sebuah contoh kasus lain yaitu uh, pemerintah daerah ya, sebuah pemerintah daerah. Di pemerintah daerah ini melihat bahwa di daerahnya ini terkenal dengan kondisinya yang terbelakang ya daerah ini. Saya tidak akan menyebutkan nama daerahnya. Daerah ini terkenal dengan eh, masyarakatnya yang cukup terbelakang. Cukup terbelakang bagaimana? Cukup terbelakang dari sisi masyarakatnya itu melakukan MCK di sungai. Mandi, cuci, dan kakus di sungai semuanya. Mandi di sungai, cuci baju di sungai, buang hajat juga di sungai. Nah, sehingga dianggap terbelakang. Nah, kemudian ada solusi yang kemudian ditawarkan oleh pemerintah daerah, dan ini dilakukan. Pertama adalah pemerintah daerah memberikan uang kepada masyarakatnya supaya apa? Supaya masyarakatnya ini bisa membangun kamar mandi sendiri di rumahnya masing-masing. Ya, diberikan uang untuk membangun kamar mandi dan beberapa rumah tangga diberikan uang untuk membangun sumur. Nah, sumurnya ada, kamar mandinya ada. Nah, apakah kemudian solving the problems? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Masyarakat kemudian tidak menggunakan uang tadi yang begitu besar tadi
untuk membangun kamar mandi dan membangun sumur, ternyata uangnya habis untuk berbelanja, gitu ya, sehingga tidak solving the problems. Nah, kemudian pemerintahnya belajar, kemudian memberi solusi lagi. Solusinya adalah, oke, kalau begitu kita tidak akan memberikan uang secara langsung kepada masyarakat, ya, karena masyarakat ternyata tidak membelanjakan itu untuk membuat kamar mandi dan sumur, tapi pemerintah langsung membuatkannya untuk setiap masyarakat, ya, setiap anggota masyarakat. Jadi dibangunkan di setiap desa, ya, di setiap desa sumur-sumur. Kemudian untuk yang rumah yang belum memiliki kamar mandi, pemerintah membuatkannya. Ini kisah nyata. Tapi saya tidak akan menyebut nama daerahnya. Dibangunkan kamar mandi dan toiletnya di rumah-rumah yang belum memiliki. Kamar mandi ada, toilet ada, kemudian sumur ada. Seharusnya sudah tidak perlu lagi ke sungai, gitu ya, karena secara kesehatan sudah tidak bagus. Ya. Apa kemudian solving the problems? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Kamar mandinya ada, sudah jadi, sumurnya ada, sudah jadi, tapi masyarakat tidak menggunakan. Kenapa tidak menggunakan? Ternyata ketika saya bertanya kepada masyarakat, masyarakat menganggap bahwa ya sudah, kita nggak terbiasa kok mandi di kamar mandi. Kamar mandi dan sumur hanya dipakai kalau ada tamu. Jadi tamunya yang pakai. Ya. Masyarakatnya justru tidak pakai. Masyarakatnya masih tetap kemana? Masyarakatnya ternyata masih tetap di sungai. Gitu. Nah, digali lagi, ternyata akar permasalahannya adalah budaya masyarakat itu menganggap bahwa sungai itu adalah bagian dari culture, bagian dari adat istiadatnya. Ya, mereka tidak mau meninggalkan itu. Walaupun mungkin image-nya kurang bagus, walaupun mungkin secara kesehatan kurang bagus, masyarakat sudah menangkap itu sebagai bagian dari adat mereka. Dan para tetua adatnya memang menggunakan sungai. Ya, tetua adatnya menggunakan sungai. Walaupun tetua adatnya orangnya sudah kaya, tapi mereka masih mandi cuci kakus di sungai karena menganggap itu bagian dari budaya mereka. Nah, padahal sudah digelontorkan sebuah solusi yang luar biasa bagus sekali. Ternyata tidak solving the problems. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang salah nih. Pada saat menangkap apa sih sebenarnya akar permasalahannya. Dan kemudian solusi secara inovasinya apa yang kemudian diberikan. Kalau seperti ini ternyata solusinya mungkin lebih simpel, yaitu melakukan pendekatan secara kultural kepada tetua adat. Ya, kalau ketua adat sudah bisa diyakinkan, maka masyarakat akan mengikuti. Gitu. Nah, ini contoh salah satu kasus ya, ini di Indonesia dan ini real, tapi saya tidak akan menyebutkan nama daerahnya. Oke, nah disinilah kita akan belajar mengenai design thinking, di mana kita akan melihat bagaimana untuk mencari sebuah solusi harus melewati perulangan komponen di samping ini, sesuai dengan kompleksitas masalahnya. Ada 5 elemen. Yang pertama adalah information gathering. Ini yang sering kali dilupakan. Kita menggali dulu informasi. Ya, karena kalau tanpa kita melewati ini, maka kita hanya menawarkan solusi berdasarkan asumsi kita. Ya, menawarkan solusi hanya berdasarkan persepsi dari diri kita sendiri. Ya, walaupun sudah menggunakan inovasi data science. Kemudian yang tahapan kedua adalah problem analysis. Nah, permasalahan utamanya apa sebenarnya? Gitu ya. Setelah problem analysis baru kita melakukan idea generation. Kemudian kita mengenerate alternatif ide yang banyak. Ya, alternatif ide yang banyak. Alternatifnya tentu saja bisa sangat banyak ya. Tergantung nanti mana yang kemudian bisa kita pilih. Nah, tahapan keempat adalah sintesis dan modeling. Tahapan sintesis ini adalah kemudian kita memilih ide mana yang akan kita realisasikan, kemudian kita memodelkannya bagaimana untuk merealisasikan ide tersebut. Setelah itu baru critical evaluation. Ya, apakah hasil penerapan ide tadi sudah berhasil menjawab sebuah problem yang kita kenali di awal atau belum? Jika critical evaluation-nya kemudian berhasil, maka selamat untuk semuanya. Tapi jika critical evaluation-nya masih gagal, maka kita kembali lagi ke information gathering, problem analysis, idea generation, synthesis and modeling, dan critical evaluation. Tadi saya memberikan 2 contoh di mana seringkali kita memberikan solusi yang sesuai dengan persepsi kita, yang sesuai dengan asumsi kita, solusi yang sepertinya sangat ideal, tapi ternyata tidak menjawab permasalahan dan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dari
manusia atau people-nya. Oke, jadi ada 5 tahapan. Nah, teman-teman semuanya, sebelum nanti kita masuk ke dalam eh, apa namanya design thinking yang nanti akan kita bahas secara mendalam pada pertemuan minggu depan, ya, pada pertemuan minggu depan, di kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan dulu kepada teman-teman semuanya bagaimana teknik presentation yang baik, terutama terkait dengan kita menawarkan sebuah inovasi di bidang data science. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini bukan berarti kemudian tips yang sempurna, karena saya sendiri juga masih harus belajar, tapi ini adalah berdasarkan review dari pengalaman-pengalaman saya ketika menjadi dewan juri, ketika menjadi dosen, kemudian ketika melihat presentasi dari mahasiswa, kemudian kita melihat presentasi dari banyak pakar, kemudian banyak praktisi di industri dan seterusnya. Ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi saya untuk terus meningkatkan presentation skills-nya. Nah, tahapan yang pertama yang tidak boleh dilupakan dan seringkali teman-teman mahasiswa itu melewatkannya adalah know your audience. Nah, ini yang menjadi penting. Kenapa? Banyak yang berpikir bahwa satu presentasi bisa digunakan untuk semua audiens. Ini yang salah. Ini yang salah. Di buku Sun Tzu, The Art of War, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Nah, kita di sini menganggap, dalam tanda kutip, menganggap bahwa enemy-nya adalah audiens. Walaupun di sini enemy hanya kiasan. Kita harus tahu dulu audiensnya siapa, kita harus tahu dulu apa yang kita sampaikan. Kalau seperti ini, ratusan presentasi pun nggak masalah. Nah, yang sering kali menjadi catatan itu adalah banyak sekali teman-teman mahasiswa menyiapkan presentasinya dulu sebelum tahu siapa audiensnya. Nah, ini menjadi keliru, ya. Kenapa? Karena target kita melakukan presentasi adalah mendeliver ide, kemudian kita mengkomunikasikan ide kita, mengkomunikasikan inovasi yang kita miliki. Apakah semuanya kemudian pasti paham? Berbeda-beda antara satu audiens dengan audiens yang lain. Hingga ini harus kita ketahui dengan baik. Nah, contohnya, untuk menyajikan dan menyiapkan presentasi, kita harus sesuaikan dengan target audiensnya. Nggak boleh kita membuat sebuah presentasi yang mana kita nggak tahu audiensnya siapa. Ya, jadi harus itu dulu yang pertama. Pertama, periksa dulu latar belakang audiensnya. Pendidikannya apa, bidang ilmunya apa, profesinya apa. Teman-teman mau menyampaikan tentang inovasi dalam deep learning, tapi latar belakang audiensnya anak SD. Pasti berbeda penyampaiannya dengan menyampaikannya pada para dewan juri yang terdiri dari para dosen dan peneliti. Gitu ya. Oke. Kemudian, pendidikan atau bidang ilmu dan profesi bisa berbeda-beda. Teman-teman menyampaikan tentang inovasi data science pada audiens yang sudah memiliki kualifikasi pemahaman tentang bidang data science dengan yang memang dari aspek sosial tentu saja harus berbeda, gitu ya. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Pendidikannya apa, backgroundnya, bidang ilmunya apa, profesinya apa, sehingga kita bisa menyerap hal apa sih yang sama kita pahami baik diri kita maupun audiens kita, start dari sana. Nah, kemudian yang tahapan kedua adalah kita harus periksa periksa apa presentasi. Kalau kita mengikuti sebuah eh, kompetisi, maka kita lihat kompetisi yang sama tahun lalu seperti apa stylenya. Ya, kalau kita melakukan seminar skripsi, sidang tugas akhir, kita lihat dulu untuk bidang yang sama di tahun lalu seperti apa, sehingga kita bisa melihat stylenya. Nah, ini yang seringkali dilewatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beberapa kesalahan di dalam melakukan presentasi adalah memasukkan semua data dan memasukkan semua materi ke dalam presentasi. Padahal yang harus dilakukan adalah menyusun dulu storyboardnya, gitu kan? Storyboardnya karena disesuaikan dengan latar belakang audiens. Kita harus start dari mana nih? Kita harus start dari apa yang kita pahami sama antara diri kita dengan audiens. Nah, untuk menyusun storyboard,
secara umum saya berikan 3 best practice. Yang pertama, kalau audiensnya itu lintas ilmu, ya lintas ilmu. Ternyata misalnya teman-teman mau mempresentasikan tentang artificial intelligence innovation, ya. Apakah audiensnya itu sudah paham atau pakar di bidang artificial intelligence atau belum? Atau ternyata ini masih sifatnya tuh apa namanya? Beliau ini para audiensnya ini itu pakar-pakar tapi bukan pakar bidang AI misalnya atau bahkan bukan pakar bidang data science. Maka kita fokus ke masalah, ya. Karena kalau teman-teman fokus kepada metodologi, mereka nggak paham. Ya, jadi fokus ke masalah apa yang mau di-solve. Nah, karena kalau kita fokus kepada masalah, mereka semuanya relate. Yang kedua adalah kalau khalayak ramai. Jadi ada nanti dari ibu rumah tangga, ada dari SMA, ada dari SMP, kemudian ada yang apa namanya bidang yang masih sangat luas. Maka untuk khalayak ramai, pakailah bahasa yang ringan, gitu ya. Jangan menggunakan jargon-jargon keilmuan yang sulit untuk dipahami, tapi bahasa yang ringan. Tapi akan berbeda kalau audiens kita adalah pakar di bidang yang spesifik, yang sama dengan kita, ya pakar yang spesifik dengan kita. Kalau teman-teman mau mempresentasikan tentang artificial intelligence dan innovation data science, nah, beliau udah pakarnya nih, gitu ya. Maka nggak perlu lagi dijelaskan, nggak perlu lagi dijelaskan. Oh, AI adalah ini, gitu nggak perlu lagi. Data science adalah ini. Regresi logistik dihitung dengan menggunakan ini, gitu kan? Sudah nggak perlu lagi. Apa yang perlu kita lakukan? Pertajam di metodologi, ya. Metode apa yang kemudian terbaru terkini, yang kemudian menjadi keunggulan dari pertajam di metodologi. Next berikutnya, nah ini juga kisah nyata ya, kisah nyata yang true story. Saya sudah minta izin kepada apa namanya yang membuat slide ini, gitu ya. Saya sudah minta izin kepada beliau. Saya izin untuk menggunakan ini sebagai contoh dan beliau apa namanya mengizinkan ya, karena ini bisa menjadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil, yaitu hindari banyak teks. Contohnya nih teman-teman semuanya, ini real. Ini presentasinya membuat kotak seperti ini, kemudian kalimatnya panjang seperti ini. Kita baca ya. Kabupaten kota yang sebagian besar memiliki persentase imunisasi tinggi terdapat di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan kabupaten kota dengan mayoritas persentase kelengkapan imunisasi dasar yang rendah terdapat di Provinsi Aceh. Luar biasa susah mencernanya. Kabupaten kota yang sebagian besar memiliki persentase imunisasi tinggi. Jadi ini besar apa tinggi? Kemudian yang tinggi itu semuanya, yaitu di Lampung dan Bangka Belitung, atau sebagian besar. Jadi yang tinggi itu provinsinya atau kabupatennya, ya kan? Sulit. Tapi memang terlalu banyak teks, ya. Apalagi backgroundnya biru, fontnya putih, sulit untuk dibaca. Nah, bandingkan dengan yang di bawah. Ini kita coba. Provinsi yang atau dengan mayoritas kelengkapan imunisasi tinggi adalah Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan provinsi dengan mayoritas kelengkapan imunisasi rendah adalah Aceh, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, backgroundnya putih, bisa dibaca dengan mudah. Kemudian kita highlight pada kata-kata yang menjadi kunci. Kemudian kita membawakan efek psikologis. Sesuatu yang positif kita simbolkan dengan warna biru atau warna hijau, sesuatu yang negatif kita simbolkan dengan warna merah. Sehingga membekas di audiens. Nah, jadi kan di sini jelas. Provinsinya yang mayoritas kelengkapan imunisasi tinggi itu di Lampung dan Bangka Belitung. Jadi ada banyak kabupaten kota di Lampung dan Bangka Belitung, tapi mayoritasnya sudah lengkap imunisasinya, gitu kan? Nah, kalau yang mayoritas kelengkapan imunisasi rendah ada di Aceh. Wah, mudah, sudah lebih lebih mudah. Next berikutnya adalah manusia adalah makhluk visual, sehingga kita perlu melakukan visualisasi dengan menggunakan animasi atau gambar, ya, ilustrasi gambar. Nah, ini contohnya,
Ya, saya berikan sebuah contoh, kita menunjukkan sebuah gambar. Nah, wah, ini kita punya input image berupa mobil. Wah, nanti dengan sekumpulan proses yang rumit, pada akhirnya nanti menentukan apakah ini mobil, apakah bis, apakah kereta, apakah pesawat, ataukah kapal. Oh, ternyata adalah mobil, gitu kan? Kemudian kita berikan box di sini, berikan penjelasan secara ringkas, nggak usah banyak-banyak, maksimal 2 sampai 3 baris. Makna apa dari ilustrasi di atasnya? Manusia adalah makhluk visual, sehingga gunakan visualisasi. Next berikutnya adalah, nah ini yang saya akan merekomendasikan, ya, bagaimana menyajikan data science, menyajikan statistik yang indah, ya. Ini contohnya adalah, ini salah satu favorit saya, yaitu Bapak Hans Rosling. Saat ini beliau sudah meninggal, beliau salah satu legend di bidang penyajian statistik yang indah, ya. Nah, coba kita lihat. Hmm. Nah, ini nanti teman-teman bisa klik ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Oke, nah kita akan lihat ya teman-teman semuanya. Saya akan stop share dulu, kemudian saya akan menampilkan apa yang disebut oleh Mr. Hans Rosling ya. Nah, saya akan menampilkan bersama dengan suaranya. Judulnya adalah The Best Touch You Have Ever Seen. Our medical university, Karolinska Institute, coming to us actually have the highest grade. You can 5 pairs, and it's much possible because the chimpanzee would world and the child health of every country is very looked upon the world. Children per woman. We are very good with Western world. I said, well, this is what I could display here. I put fertility rate here, number of children per woman, 1, 2, 3, 4, up to about 8 children per woman. We have very good data since 1962, 1960 about, on the size of families in all countries. The error margin is narrow. Here I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years. And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives. And these were the developing. Have they got longer health? They are improving there. All the green Latin down here, they still remain here. HIV epidemic, that make a comparison directly. Here, the family planning started in Vietnam, the same life expectancy and the same family size here. Ya, ini teman-teman in Vietnam, kita bisa menyajikan 2003, as in United States, 1974 by the end of the war. Ada animasi yang kemudian bisa kita bawa. All, if we don't look in the data. Oke, nah ini beberapa contohnya ya. Nanti teman-teman bisa melihat kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Hans Rosling di sini ya dengan sangat baik. Beliau juga menyajikan
ada tools yang teman-teman kemudian bisa pakai di Gapminder, ada tools. Nah, prinsipnya apa? Teman-teman bisa melihat dari TED Talks, kemudian teman-teman bisa belajar dari animasi, dan penting sekali untuk menguasai apa yang disebut sebagai visualisasi data. Nah, karena manusia adalah makhluk visual, kita buat animasi untuk mendukung penyampaian informasi kita. Bisa dengan PowerPoint, bisa dengan Canva, dan seterusnya. Pasti memang melelahkan. Pasti melelahkan. Tapi kita hanya membuatnya saja di awal karena berikut-berikutnya kita bisa terus menggunakan. Ini contoh, ekstraksi fitur geospasial rupa bumi. Jadi dari tangkapan citra satelit kita bisa ekstraksi di mana wilayah yang dihuni, kemudian jaringan jalannya, kemudian infrastruktur gedungnya, gitu kan? Nah, ini kita membuat visualisasi atau animasi. Ya bisa teman-teman buat dengan berbagai tools yang saat ini sudah ada. Nah, kemudian yang tahapan yang keempat adalah teman-teman sebaiknya memang fokus kepada inti utama dari presentasi. Seringkali orang melakukan presentasi terlewat dari apa sih inti utamanya. Nah, fokus kepada inti utama ini yang menjadi sangat penting. Makanya teman-teman kemarin pada saat kita UTS, kita sudah menggali secara lebih dalam dengan menggunakan 3-minute thesis presentation. Nah, 3-minute thesis presentation itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak butuh waktu lama untuk melakukan presentasi kalau kita menawarkan sebuah solusi. Caranya adalah fokus kepada 3 hal. Yang masing-masing mungkin 3 hal ini cukup disampaikan dalam 1 menit. Problemnya apa? 1 menit. Propose solution 1 menit, result atau hasilnya 1 menit. Ternyata cukup nih, gitu ya. Nah, kalau kita menawarkan sebuah inovasi ya. Nah, jadi problem, propose solution, and result. Ini sebuah contoh yang kemudian saya berikan, dan teman-teman bisa mereview kembali apa yang dilakukan oleh teman-teman pada saat UTS kemarin ya. Ini contoh dari 2020 ya, winner ya, juara di tahun 2020. Hari ini Sadish Kumar dari Yale University di United States. Nanti teman-teman bisa akses ke link YouTube yang ini ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya ada satu tips yang seringkali teman-teman lupa ya. Teman-teman lupa, yaitu pada saat mau menawarkan sebuah inovasi mesti menguasai dulu kontennya, menguasai secara mendalam dulu apa yang teman-teman sedang mengerjakannya. Nah, caranya apa? Mencari referensi atau pendukung yang kemudian bisa mendukung atau mensupport inovasi yang teman-teman gunakan. Nah, bisa menggunakan banyak tools seperti Mendeley, bisa menggunakan tools reference manager yang lain, EndNote, dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya adalah harus menguasai secara mendalam dulu dari kontennya, sehingga presentasi atau slide itu isinya bukan copy-paste dari keseluruhan makalah atau laporan kita, tapi hanya mencantumkan ya apa inti utamanya, dan harus ditunjukkan bahwa kita memang betul-betul memahami materi yang ada di balik konten tersebut gitu ya. Nah, kemudian tips yang terakhir ya, tips terakhir adalah 5P. Ini latihan, latihan, dan latihan. Nah, seringkali ada satu hal yang saya perhatikan pada presentasi-presentasi di beberapa negara maju. Ya, walaupun sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya mungkin tidak terlalu berbeda dengan apa yang kita miliki, tapi karena mereka berlatih berkali-kali, ya, ini kemudian menjadi penting. Salah satu pengalaman saya pada saat di Jepang adalah banyak mahasiswa S1, banyak mahasiswa S1. Ketika mereka mau presentasi, mereka sudah berlatih itu 100 kali. Ya, berlatihnya 100 kali. Prinsip dari 5P. Proper preparation prevents poor performance. Jadi metode latihan, jadi presentasi, ya latihan dulu. Ada 4 latihan yang perlu dilakukan. Pertama, latihan dengan skrip atau narasi kontennya. Yang penting skripnya dibuat dulu, narasi sudah dibuat dulu, kemudian kita latihan dengan itu ya. Baru setelah itu kita sudah bisa sudah memahami, baru kita latihan dengan waktu ya, diberikan timer. Ya, kalau sudah, berikutnya adalah simulasi tanya jawab. Wah, kira-kira kalau presentasi saya seperti ini, nanti pertanyaan apa yang akan muncul? Jadi kita sendiri memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bakal muncul, kemudian kita siapkan jawabannya.
akan sangat lebih bagus kalau jawaban itu dituangkan ke dalam slide lampiran, di mana teman-teman kemudian bisa menggunakan itu untuk pada saat tanya jawab. Sehingga ketika muncul pertanyaan tersebut, teman-teman bisa kemudian menyajikan di dalam lampiran. Ini kita sudah menyiapkan. Ya, latihan yang terakhir adalah latihan dengan teman. Semakin baik latihan dengan teman adalah ketika kita berlatih dengan teman yang di luar bidang ilmu kita. Supaya apa? Supaya bisa memberikan kepada kita masukan yang konstruktif dan kita berlatih bagaimana menyajikan secara efektif ide yang kita miliki tersampaikan dengan baik. Gitu ya. Nah, 4 jenis latihan ini. Nah, ini saja mungkin materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, teman-teman semuanya, sebagai bagian dari soft skill for data science. Untuk minggu depan kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai bagaimana merancang sebuah solusi data science yang menggunakan prinsip design thinking. Nah, hari ini teman-teman bisa mempelajari secara mendalam dan juga mempraktekkan ya bagaimana melakukan presentasi dengan baik. Nah, apa yang kalian ragukan, silahkan nanti kita akan diskusikan di kesempatan kali ini dan saya akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih, saya tutup dulu sampai di sini dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.